Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku nih. Kali ini aku ingin membagikan tutorial membuat tusuk hias untuk teknik dasar sulam menyulam ya. Nah, ini yang udah jadi. Nah, tusuk hias merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menghias busana ya. Teknik hiasan yang dimaksud itu teknik menghias kain yang erat hubungannya dengan sulam menyulam. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari dan memahami macam-macam tusuk hias. Tusuk sulaman itu merupakan unit terkecil dalam sulaman ya. Pola bordir dibentuk dengan melakukan banyak tusuk sulaman, baik sama atau berbeda, mengikuti tabel perhitungan di atas kertas, mengikuti desain yang dilukis, atau bahkan secara bebas. Setiap tusuk atau stitch memiliki nama khusus untuk membantu mengidentifikasikannya. Ini ada beberapa macam tusuk hias yang akan kita pelajari. Untuk tutorialnya simak video sampai akhir ya. Sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar aku makin semangat bikin video yang akan aku share ke kalian semua. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sulam benang yaitu yang pertama ada kain blaco, kemudian ada pemidangan, lalu benang sulam, terus gunting dan jarum. Nah, jarum di sini aku punya dua macam ya. Jadi dari merek berbeda. Yang pertama itu yang Regal Needles. Ini milimetersnya itu di sini tertulisnya 3/9 ya, maksudnya 3 sampai 9. Nah, ini ada 16 jarum. Ini panjangnya beda-beda dan lubangnya juga beda-beda ya. Mungkin itu yang dimaksud milimeter 3/9 tuh, maksudnya lubang ini milimeternya beda-beda gitu. Tapi ini runcing dan harga segini tuh cuma 6.000. Ini murah banget loh. Dan ini juga lumayan enak dipakai kok. Kemudian yang kedua itu mereknya dari Senil. Ini yang with point ya. Jadi Senil tuh ada dua macam, ada yang with point dan without point. Yang with point itu maksudnya ada ujungnya. Nah, kalau yang without point itu ujungnya tuh tumpul gitu loh. Jadi kalau yang ujungnya tumpul tuh lebih untuk ke sulam untuk yang kayak kristik gitu, atau sulam di kain streaming yang seratnya tuh nggak terlalu rapat gitu. Dan ini aku pakai yang nomor 18. Segini tuh harganya 13.000, isinya 25, murah banget loh. Sebenarnya ada satu lagi macam, cuman aku nggak kebeli. Mereknya tuh Clover. Nah, Clover yang asli tuh yang dari Jepang itu satu setnya itu macam-macam. Jadi ada nomor-nomor jarumnya dan ada kecocokan benangnya gitu. Jadi kalau jarum yang ini harus pakai berapa helai gitu kan, ada kayak gitu sebenarnya, tapi aku nggak kebeli. Tapi kalian bisa banget beli di toko di Jakarta Selatan. Online shopnya ada di Shopee, nanti aku kasih linknya aja di Shopee. Itu mereka juga jual jarumnya yang per nomor ya, jadi mereknya juga Clover. Agak mahal sih, agak pricey dikit, tapi menurutku jarumnya bagus sih, karena ya kualitasnya beda gitu. Tapi yang lokal juga nggak kalah bagus sih. Nah, ini benangnya ya, segini tuh panjangnya 8 meter kira-kira. Terus di sini ada tulisannya, mana ya, kelihatan nggak ya, ada tulisannya 25, terus bawahnya 8 meter. 25 tuh maksudnya disarankan untuk jarum yang ukuran 25 gitu loh. Nah, di sini aku cuma ada ukuran nomor ini, nomor 18. Nanti aku mau pakai yang ini aja ya teman-teman. Ini nomor 18. Jadi masih bisa dipakai untuk yang benang ini gitu loh. Kalau teman-teman seadanya di rumah yang apa boleh sih. Dan benang ini tuh terdiri dari 6 helai ya. Jadi satu bundle benangnya ini tuh ada 6 helai. Jadi kita bisa bagi-bagi kalau misalnya mau pakai 1 helai, 2 helai, atau berapa helai yang kalian suka gitu. Ini juga aku ada benang sulam yang lain, mereknya merek Payung ya. Aku cuma punya dua ini. Nah, dia tuh lebih tipis sih dari yang ini tuh. Jadi
cocok sih buat bikin daun, nggak usah dipisah-pisah gitu benangnya. Itu dia alatnya. Terus kita lanjut aja tutorialnya ya. Yang pertama, tusuk dilujur ya, dari bawah. Terus gini aja. Ini yang paling simple, paling sederhana, yang paling gampang. Tapi ini juga penting ya untuk jahitan sementara. Jadi tinggal kita kunci aja bagian belakangnya ya. Tinggal disimpul aja sih. Yang kedua adalah tusuk tikam jejak atau backstitch ya, dari bawah terus ke sini, terus ditusukin ke setelahnya di sini, terus kembali lagi di sini ke setelahnya lagi, terus kembali, dan seterusnya sampai selesai. Ini hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya tuh belakangnya tuh kelihatan tumpuk-tumpuk sih, tapi yang depannya kayak gini, rapi kan. Selanjutnya yaitu tusuk batang atau tusuk tangkai atau stem stitch. Yang ini aku dari sebelah kiri ya, sama aja sih sebenarnya sebelah kanan atau kiri, tapi aku nyaman kayak gini. Kalian bisa lewat kanan atau kiri. Caranya gini, ditusukin, terus kembali ke sini, kembali ke sebelumnya ya, setengahnya tapi, lalu ditarik. Nah, terus kayak gitu lagi. Nah, ini jadinya kan kayak agak terpilin ya, kayak tangkai gitu loh. Ini hasilnya ya kayak tangkai gitu melintir, tapi maaf banget ini tuh karena benangnya sama jarumnya nggak sesuai, jadinya agak berantakan gini loh. Jadi aku saranin teman-teman kalau benang sama jarumnya disesuaikan ya. Jadi kalau misalnya benangnya 6 helai ya cari lubang yang besar, kalau lubangnya nggak muat ya helaian benangnya dikurangin ya. Selanjutnya yaitu tusuk veston atau blanket stitch dari atas, terus kita tahan di sini, terus ke bawah, terus ke atas lagi.
Ini kalian bisa bikin dari kanan atau kiri, terus ngadepnya ke atas ke bawah bisa ya, jadi bebas aja, yang penting konsepnya kayak gini, jadi kayak buat pinggiran selimut gitu loh. Untuk kuncinya kita taruh ke bawah aja, lalu di bawah disimpul. Nah, di bawahnya gini ya, rapi gitu, kayak tusuk tegak gitu loh. Selanjutnya tusuk flanel. Ini aku dari sisi kanan aja ya, maaf, sisi kiri maksudnya. Dari bawah terus ke sini sambil ke sini, jadi kayak ada tikam jejaknya gitu loh, ada tusuk jelucurnya, maaf. Kita tarik, terus disilangin, terus ke atas ini sama kayak tadi, ambil lagi ke bawah, terus nyilang-nyilang terus kayak tadi ya. Nah, bawahnya kayak gini ya. Selanjutnya tusuk silang atau cross stitch. Di sini aku pakai cara yang simple ya teman-teman. Jadi dari atas, terus kita ambil diagonal ke bawah, selanjutnya ke atas, diagonal lagi ke bawah, gitu terus sampai nanti di ujung ya. Nah, kalau udah di ujung kita tinggal silangin aja ke stitch yang sebelumnya ya. Jadi tinggal disilangin, taruh sini, terus ke atas ini, silangin lagi, nah ini hasil jadinya. Pakai cara ini tuh lebih simple, cuman kita harus jeli untuk mengira-ngira jarak atau ukurannya ya. Hasilnya yang di belakang kayak gini. Nah, lebih rapi kan. Selanjutnya yaitu tusuk rantai atau chain stitch. Caranya dari bawah, terus gini ya, kita agak tahan dulu pakai tangan, terus tusukin ke yang tempat tadi, tusukin ke depannya, nah ini benangnya di bawah jarum ya. Nah dia tuh kayak gini loh, agak melingkar jadi kayak rantai gitu loh, makanya disebut tusuk rantai. Terus diterusin sampai selesai.
Nah, ini hasilnya. Bentuknya kayak rantai ya teman-teman. Ini belakangnya. Selanjutnya tusuk rantai terbuka ya, atau fly stitch. Dari atas kita tusukin ke bawah, terus ke tengah, terus ditarik. Nah, terus kita kasih di sini. Terus ke atas lagi. Ke bawah dan seterusnya kayak tadi ya, sampai selesai. Selesai. Ini hasilnya ya. Ini belakangnya. Selanjutnya tusuk bulu atau tusuk ranting ya, alias feather stick. Dari atas terus ke sini, ke bawah. Ini hampir sama kayak tusuk yang tadi, yang fly stitch. Terus dipegang. Terus dari sini kita ke bawah lagi. Terus ke atas lagi. Begitu seterusnya ya, bisa 2 tingkat, bisa 3 tingkat, terserah teman-teman mau bikinnya berapa. Nah, ini udah selesai, hasilnya kayak gini ya. Nah, terus ini bagian belakangnya, hampir sama kan antara yang tusuk rantai terbuka sama yang tusuk bulu, tapi ini beda ya teman-teman. Selanjutnya tusuk duri ikan ya, atau fishbone stitch. Caranya gini, ini kita tusukin ke tengah gini. Nah, terus dari sini dibikin agak panjang, lebihin si garis tengahnya tadi gini. Terus dari sini sampingnya tusukin keluar, terus ke tengah lagi, terus kayak tadi lagi serong lebih panjang. Nah, kayak gini ya, dan seterusnya sampai akhir.
Nah ini ya teman-teman hasil jadinya kayak gini, terus ini belakangnya kayak gini. Selanjutnya yaitu tusuk pipi atau satin stitch. Nah ini aku kasih tips ya, jadi kita bikin apa ya, kayak bingkainya gitu loh, biar tetap lurus. Nah kalau udah dibikin kayak gini, tinggal kita isi aja bagian-bagian yang masih kosong ya. Tusuk pipi tuh yang gampang banget sih menurutku. Nah ini hasil jadinya ya, ini tusuk pipi atau satin stitch, belakangnya sama kayak gini. Yang selanjutnya yaitu French knot atau simpul Prancis ya. Ini tuh biasanya buat bikin putik gitu loh, putik kayak gini. Satu kali coba ya, kita coba dulu satu kali, terus tinggal ditarik set gitu. Nah hasilnya kayak gini. Teman-teman bisa sih satu atau dua atau tiga uliran kayak gininya ini, tapi kalau buat putik kalau satu-satu bagus sih ya, kalau misalnya benangnya emang 6 helai. Tapi kalau kalian pakainya yang helainya yang dipotong-potong, maksudnya cuma pakai 1 atau 2 helai, ya sebaiknya 2-3 kali uliran. Ini aku 1 uliran karena aku benangnya udah 6 helai ya. Nih aku kasih lihat kalau yang dia 2-3 uliran. Nah jadi gede banget ya kalau untuk benang 6 helai, tapi tergantung bordirannya sih, maksudnya tergantung sulamannya, kalian mau bikin bunga yang sebesar apa sampai terus jadi benang sari atau putiknya seberapa, itu terserah kalian, sekreatifnya kalian aja. Nah ini hasilnya, ini yang tadi yang 1 uliran lebih bagus ya. Selanjutnya yaitu tusuk bulion atau bulion knot ya. Jadi dari bawah tusukkan naik, terus ke bawah, naik ke titik yang tadi. Tuh. Gini. Terus kita ulir di jarumnya. Kira-kira 7-10 uliran deh. Kayak gini. Ternyata ini 7 uliran masih kurang ya, kita coba 10 deh.
Nah jadinya gini ya, tuh dia tuh kayak apa ya, kayak ulet katanya. Kayak kalau kita bikin kancing baju tuh loh, lubang kancing baju, mirip. Jadi deh, ini hasilnya ya. Yang pertama ini, yang ini tadi 7 uliran ternyata kurang bagus. Nah ini yang terakhir ini yang 10. Selanjutnya yaitu chevron stitch atau tusuk chevron ya. Ini aku mulai dari kiri. Ambil di sini, terus ke tengahnya gini. Jadi ini di tengah, kayak gini ya. Ini di tengahnya kan. Terus kita tarik set, terus ke bawah, terus tusukin setengah. Setengahnya nyangkut. Gini kan. Terus ke sini. Habis itu ke tengah lagi kayak tadi. Set. Nah, gini loh jadinya. Nah, selesai. Ini hasilnya. Terus bagian belakangnya kayak gini. Nah, aku mau bagi-bagi tips dan trik nih. Aku mau bagiin trik dulu ya. Ini kalau misalnya kita masukin benang, ini kan benangnya ada 6 helai nih. Terus kita masukin ke lubangnya, biasanya tuh susah masuk karena dia ada 6 helai. Nah triknya kita lipat aja gini benangnya, terus kita masukin ke sini. Nah lebih gampang kan tuh. Terus selanjutnya tips ya untuk apa, untuk benang dan jarum sebaiknya tuh disesuaikan. Kalau ini kan jarumnya nih agak kurang besar dikit ya lubangnya ya, dan benangnya juga pilinannya juga udah kurang bagus, jadinya banyak yang berserabut. Contohnya kayak tadi tuh yang bagian ini, terus di bagian yang tusuk tangkai juga ini jadi banyak benang yang kayak keluar dari pilinannya gitu loh teman-teman, karena jarum yang aku pakai sama benangnya kurang sesuai. Misalnya kalian nggak punya jarum yang lubangnya lebih besar dari yang kalian punya, ya pakai seadanya nggak apa-apa, tapi helaiannya dikurangin aja. Jadi jangan 6 helai, bisa dikurangin gitu.
Terus ini sebelum memulai sulaman, ini harusnya dikunci dulu benangnya biar nggak lepas. Cara kuncinya gampang, kayak tusuk bulion aja, kayak tusuk bulion sama French knot, tinggal ditarik aja. Nah, ini jadi ada apa ya, bundelannya gitu kan, jadi dia nggak lepas nanti dari kainnya. Nah, untuk yang French knot sama yang bullion knot ini kalian bisa pakai jarum yang lubangnya lebih kecil dan benangnya itu 1-2 helai aja, kayaknya akan lebih bagus deh. Jadi nggak terlalu besar ya, tapi tergantung juga motif dan desain yang kalian pakai, mau yang putiknya gede apa yang kecil gitu. Sekian tips dan trik dari aku, semoga bermanfaat dan semoga video ini bermanfaat. Sekian video tutorial kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.